Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan satu keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang berkata, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian. Katakan, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini sudah menyertai hidup kita, langkah kita, sehingga kita boleh hadir pada hari ini beribadah kepada Dia. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Katakan sekali lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku mau bermazmur bagimu, aku mau menyanyi bagimu ya Allah. Siapkan hati kami untuk beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas
besar Allahku, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, katakan sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Kami sungguh memuji, memuliakan Kau di tempat ini ya Bapa. Karena Kau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Dan segala pujian, hormat kami kembalikan kepada Bapa di surga. Hanya Engkau yang patut ditinggikan. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami yang hadir pada hari ini, kami tidak sia-sia, kami boleh mendapatkan berkat, baik di dalam pujian dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. 1 minggu sudah kita lewati, banyak hal yang sudah kita lakukan. Baik itu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, ataupun mungkin kita menyakiti hati Tuhan. Baik kita menyenangi sesama kita ataupun menyakiti sesama kita. Biarlah saat ini kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita siapkan hati kita. Kita boleh mengoreksi diri kita. Apakah kita sungguh sudah menyenangkan atau menyakiti hati Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang sudah kita lakukan selama 1 minggu ini. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita minta Tuhan selidiki hatiku. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang melihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Apakah aku pura-pura mengasihi Engkau? Kita angkat pujian ini. Katakan selidiki aku ya Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat lagi kita akan pujian ini. Selidiki aku Bapa, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, jiwaku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu
Yang cepat bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Musik mengiringi kita dengan lembut. Mari jemaat sekalian kita tundukkan kepala kita dan kita merenungkan kehidupan kita sejenak di hadapan Tuhan kita. Telah 1 minggu kita lewati, saudara sekalian. Cobalah lihat ke dalam hati kita dan pikiran kita. Lihatlah kehidupan kita. Apakah ada sikap, perbuatan, pikiran, keinginan kita yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan? Adakah sikap kehidupan kita, secara khusus di dalam keluarga kita, yang seringkali kita bertindak egois, ingin menang sendiri, bahkan mungkin dengan kata-kata kita menyakiti hati pasangan kita, hati anak-anak kita, atau bahkan mungkin orang yang ada di sekitar kita. Mari saat ini akuilah setiap dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Dia Maha Melihat setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau yang tahu dan melihat keseluruhan kehidupan kami. Engkau yang mengetahui manakala kami duduk ataupun berdiri. Engkau yang tahu apa yang kami lakukan, baik di tempat yang terbuka ataupun di tempat yang tersembunyi. Bahkan isi hati dan pikiran kami, Engkau pun juga tahu ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami akui ada kalanya kami kuat, namun ada kalanya kami lemah dan jatuh. Ada kalanya kami juga tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami hidup di dalam kebodohan kami. Kami menuruti hawa nafsu kedagingan kami ya Tuhan. Dengan pikiran kami, dengan sikap kami, dengan tindakan kami. Bahkan tidak jarang di dalam keluarga kami pun melukai hati pasangan kami dengan perkataan kami yang tidak baik. Kami melukai hati anak-anak kami ataupun anak-anak yang melukai hati orang tua. Maka dari itu ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami rindukan biarlah Engkau yang boleh membasuh, membersihkan dan menyucikan kami agar kehidupan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Secara khusus ketika kami beribadah saat ini, biarlah ibadah kami pun setiap pujian yang keluar dari ucapan kami juga boleh menjadi satu persembahan yang harum dan manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan dan darah Tuhan yang Tuhan telah curahkan bagi kami di Bukit Golgota itu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh terus mengingatnya dan kami juga boleh terus dipacu kehidupan kami untuk boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan dan hidup menurut jalan yang telah Engkau firmankan di dalam Alkitab. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, janji pengampunan dosa bagi setiap kita, anak-anak Tuhan dan umat-Nya terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saudara sekalian, betapa bersyukurnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya menerima hukuman yang datang dari Tuhan, tetapi Ia menebus kita dan dosa kita telah diampuni oleh-Nya. Maka dari itu saudara, sudah selayaknya kita boleh menaikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan KPPK 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku percaya pada
Mari bersama-sama katakan, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambah. Baik, yang ketiga, yang pria saja. Ku percaya pada Yesus, rela sakal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah. Bersama-sama katakan, Yesus ku percaya. Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan kemurahan-Nya yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara sekalian, hendaklah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata dan pujian yang kita naikkan, tetapi melalui kehidupan kita, kita menunjukkan rasa syukur itu kepadanya. Maka dari itu dengarkanlah petunjuk hidup baru saudara di dalam Mazmur 119 ayat yang kedua dan ketiga. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Tiba saatnya bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar sabdanya yang akan disampaikan oleh Muse Edi Gunawan. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengampuni, mengampuni. Sesuai tema kita pada minggu hari ini, bagaimana kita mengasihi, melayani, mengampuni di tengah-tengah keluarga kita. Bangkit berdiri, kita katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh.
Biarlah ada pengampunan di tengah-tengah keluarga kita. Kerja di dalam hati kami, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini maupun juga yang menyaksikan atau mengikuti secara online, mereka juga boleh dijamah, diberikan penerangan hatinya, sehingga mereka boleh mengerti dan juga boleh mengetahui akan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami semua, sehingga kami semua boleh pulang dengan sukacita, dengan penuh sorak-sorai, karena Tuhan sudah menjamah, memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, baik saudara yang hadir secara onsite maupun juga jemaat sekalian yang menyaksikan atau mengikutinya secara online dimanapun saudara berada. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini ya akan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Yesus berkata, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo supaya ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita yang kaum muslimin baru saja merayakan hari raya Idul Fitri, di mana pada hari raya itu mereka saling memohon maaf satu dengan yang lain, ya. Mereka, ya, bahkan dikatakan memohon maaf lahir dan batin. Ya, tetapi kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, untuk meminta maaf ataupun memohon pengampunan tidak harus menunggu setahun sekali, saudara-saudara, ya. Karena seperti firman Tuhan, ya, pada pagi hari ini kita akan mengajarkan apa yang seharusnya kita lakukan, ya, baik kita kepada Tuhan maupun kepada sesama di dalam hal pengampunan, saudara-saudara. Pengampunan, saudara-saudara, adalah tindakan memberikan maaf secara cuma-cuma atau menghilangkan klaim pembalasan atau hutang, ya. Jadi kalau ada orang punya hutang sama kita, maka ketika kita memberikan ampunan, maka kita sudah membebaskan klaim daripada utang kita itu kepada dia. Itu namanya pengampunan, saudara-saudara. Memang pengampunan, saudara-saudara, tidak bisa memperbaiki kesalahan atau perbuatan yang telah terjadi. Ya, kita sudah berantem, bertengkar, ya, terus kita, "Maafin saya ya, kemarin saya pukul kamu, kemarin saya tonjok kamu." Itu udah gak bisa lagi memulihkan, diperbaiki lagi gak bisa, sebab sudah terjadi, saudara-saudara. Tetapi pengampunan itu dapat memulihkan hubungan kita kembali demi kebaikan kita di masa depan. Ketika kita mengampuni bukan berarti perbuatan kita itu bisa kita perbaiki. Enggak, sebab sudah terjadi. Tetapi kita bisa memulihkan kembali hubungan kita, ya, demi kebaikan di masa depan, supaya jangan terjadi lagi atau makin lebih baik lagi hubungan kita, saudara-saudara. Ya. Pengampunan itu sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, saudara-saudara. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah berdosa kepada Tuhan, saudara-saudara. Dosa atau kesalahan memerlukan pengampunan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pengampunan adalah salah satu juga yang diajarkan atau salah satu permintaan di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan, ya, di dalam doa Bapa kami, ya. Ampunilah kami Tuhan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dipraktekkan juga oleh Tuhan Yesus, ya, di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Jadi penting sekali pengampunan di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa dan juga sebagai orang berdosa yang sudah diselamatkan atau ditebus oleh Tuhan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan melihat dan akan belajar tentang pengampunan, saudara-saudara, ya. Dan pengajaran pengampunan ini, ya, saudara-saudara, diberikan, ya, oleh Tuhan Yesus sebagai respon atas pertanyaan daripada salah satu muridnya yang bernama siapa? Petrus, saudara-saudara, ya. Di mana Petrus berkata, ya, ayat yang ke-20 dikatakan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku
jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai 7 kali. Ya. Nah saudara-saudara, ya, Petrus menanyakan hal ini saudara-saudara, ya, apa yang harus dilakukan oleh dia dan juga semua murid-murid Tuhan jikalau ada saudaranya yang telah berbuat dosa terhadap mereka. Sampai berapa kali? Kalau di dalam pengajaran para rabi-rabi, saudara-saudara, mereka diajarkan bahwa seseorang boleh mengampuni sebanyak 3 kali. Setelah yang keempat dan seterusnya itu tidak lagi diampuni, saudara-saudara. Maka ketika Petrus berkata 7 kali Tuhan, berarti Petrus jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang diajarkan oleh para rabi. Dan Petrus berharap perkataan dia ini ya menjadi suatu jawaban yang tepat dan ya Tuhan akan berkata, wah hebat Petrus, engkau luar biasa, engkau bisa 7 kali mengampuni saudaramu. Sementara guru-guru, para rabi Yahudi hanya mengajarkan batasnya hanya 3 kali, saudara-saudara. Ya, tetapi saudara-saudara, Tuhan ya menjawab dan jawabannya itu saudara-saudara, yaitu membuat Petrus kaget, saudara-saudara. Karena Tuhan berkata apa? Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7, saudara-saudara. Banyak sekali ya, 70 kali 7. Ya, ada yang menafsirkan 70 kali 7, ada kali pula yang menafsirkan 70 kali 7 kali 7 lagi ya. Tapi bukan itu yang ditekankan, saudara-saudara. Yesus mengatakan hal itu, saudara-saudara, ya itu menggaungkan atau mengutip seperti apa yang pernah dikatakan oleh seseorang di dalam perjanjian lama, yaitu yang bernama Lamek, saudara-saudara. Kalau saudara buka di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-24, ya Lamek berkata, kalau Kain dibalas 7 kali, maka Lamek 70 kali 7. Ya. Tapi ini saudara-saudara bukan dilihat daripada jumlah, ya, tapi maknanya, yaitu saudara-saudara nanti kita akan belajar bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan itu ya sangat tak terbatas, saudara-saudara. Ya. Dan Tuhan memberikan perumpamaan. Ya, ada seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Ya, dan panggillah salah seorang hambanya yang berutang 10.000 talenta. Ya, 1 talenta itu 6.000 dinar ya. 6.000 dinar kalau nggak salah. Kalau di kampus ini ada 6.000 dinar. Kalau sebenarnya ya, 1 talenta itu 6.000 dinar, saudara-saudara. Dan 1 dinar itu, saudara-saudara, itu adalah biaya hidup ya daripada seseorang, saudara-saudara. Ya, jadi 1 dinar itu biaya hidup 1 hari untuk seseorang. Ya, jadi kalau 1 dinar itu ya upah kehidupan untuk biaya hidup kita 1 hari yang standar lah gitu ya. Nah itu 1 talenta 6.000 dinar. Ini 10.000 talenta. Jadi hampir 60 berapa tuh? 60 juta dinar. Kalau 1 dinar upah kita 1 hari. Jadi 60 juta hari ada nggak? Nggak bisa, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa itu dia tidak mampu membayarnya, saudara-saudara. Walaupun tuannya atau rajanya itu bilang, jual dia, jadikan dia budak, dia, istri dan anaknya, dan barang-barangnya dilelang untuk bayar utang saya. Ternyata nggak mampu juga untuk melunasinya. Kenapa? Saking luar biasa besarnya utang dia. Sehingga akhirnya dia memohon belas kasihan raja. Dan raja mengasihi dan mengampuni dan menghapuskan utangnya. Dan ketika dia keluar, dia ketemu dengan temannya yang berutang hanya 100 dinar. Ini 60 juta dia ngutang sama raja, raja bebaskan, tapi temannya 100 dinar. Enggak ada 1.000 dinar, 100. Temannya nggak bisa mampu, malah diserahkan ke penjara untuk dihukum. Maka kawan-kawan daripada hamba yang dipenjarakan ini memberitahukan kepada raja, dan akhirnya raja memanggil hamba yang tadinya yang diampuni itu dan ditegur, akhirnya dia pun dihukum, saudara-saudara. Nah, dari perumpamaan ini saudara-saudara kita akan belajar, saudara, tentang dasar dari pengampunan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita mau mengampuni seseorang, yang pertama kita harus memiliki belas kasihan.
Dan belas kasihan ini diperlukan kasih di dalam diri kita. Ya, raja ini mengampuni hamba yang berutang 60 juta dinar ini oleh karena dia berbelas kasihan, oleh karena ada kasih di dalam hatinya. Ya. Sehingga akhirnya kasihnya yang begitu besar mendorong dia untuk melakukan tindakan. Dan tindakan kasih itu disebut belas kasihan. Ya. Kasih tanpa tindakan itu hanya kasihan. Kasihan lo, dia lo, ya misalnya, maaf ya ini ya contohnya, oh kasihan saudara kita kena bencana, rumahnya kebakaran, kasihan doang kita, kasihan, nggak ada kasihnya, cuman kasihan. Tapi kalau kita ada kasih, ada tindakan nyata, belas kasihan kita, oh ya aku hanya bisa bantu ini ya, semoga ini bisa mengurangi penderitaan kamu. Dia ketika memberikan bantuan itu karena ada belas kasihan, karena apa? Ada kasih di dalam hatinya. Dan kasih yang ada di dalam hatinya itu diwujud nyatakan di dalam tindakan atau perbuatan. Namanya belas kasihan. Allah itu kasih. Allah itu mengasihi kita, maka dia berikan anaknya yang tunggal. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di dalam surat Yohanes lain dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa dia tinggal di dalam Allah, maka dia harus tinggal di dalam kasih. Allah itu kasih dan dia mengasihi, maka dia nyatakan belas kasihan, dia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Mengampuni segala dosa kita. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi di dalam pengampunan harus ada belas kasihan. Dan belas kasihan ini terjadi karena adanya kasih di dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan juga saudara-saudara, kalau kita mau mengampuni itu harus sepenuh hati. Nggak usah pakai tapi-tapi. Aku ampuni ya, tapi besok kalau kau buat lagi aku nggak ampuni. Itu berarti kita nggak sepenuh hati, saudara-saudara. Aku ngampuni kamu, tapi ya, ingat ya. Udah pakai tapi, ingat ya. Wah, itu namanya kita belum sepenuh hati. Kalau kita mengampuni orang sepenuh hati, kita nggak pakai tapi-tapi lagi. Tanya saya mengampuni kamu. Sudah selesai. Itu yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. Tetelestai. Nggak pakai tapi-tapi lagi Tuhan Yesus. Ya, sudah selesai. Saya sudah mengampuni kamu. Dan semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi tapi. Karena apa? Tuhan mengasihi kita sepenuh hati, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau mengampuni, kita perlu belas kasihan, perlu dengan sepenuh hati, dan yang ketiga pengampunan itu tidak terbatas. Ketika Petrus berkata 7 kali, Petrus berharap dia jauh udah lebih sempurna daripada apa yang diajarkan oleh para rabi. Tapi Tuhan bilang, bukan Petrus, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Bisa nggak? Bisa. Ya, kita di dalam keluarga itu berapa kali banyak buat kesalahan, ya kan? Bukan hanya sekali 7 kali. Seumur hidup kita, suami istri, orang tua dan anak. Itu sering kali kita buat kesalahan dan sering kali pula juga kita harus mengampuni. Itu bisa terjadi di dalam keluarga. 70 kali 7 kali, 7 kali bisa. Kalau dihitung banyaknya bisa, saudara-saudara. Tapi yang Tuhan maksud adalah tidak terbatas. Ya. Kita mengampuni orang lain itu jangan kita batasi. Aku hanya ngampuni kamu ya 4 kali, 5 kali, 10 kali. Enggak boleh. Tuhan mau kita seberapapun dia bersalah kepada kita, kita harus mengampuni dia. Kenapa? Karena kita juga harus meminta ampun sama Tuhan. Untuk apa yang telah kita perbuat dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampunimu. Jadi bagaimana kita bisa minta pengampunan daripada Tuhan kalau kita sendiri tidak mengampuni saudara kita yang bersalah. Oleh karena itu pengampunan yang Tuhan berikan dan juga yang akan kita berikan kepada sesama kita juga tidak terbatas. Jangan saudara batasi. Ya. Tapi pengampunan itu tidak terbatas.
tetapi bersyarat, saudara-saudara, ya. Kasih Tuhan itu tidak terbatas, tapi pengampunan Tuhan itu bersyarat. Tadi Tuhan Yesus ajarkan, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni. Jadi ada syarat. Saudara dan saya bisa mendapat pengampunan dari Allah ketika kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, kata mengampuni antara kita sesama manusia sebenarnya nggak tepat, sebab pengampunan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita itu bahasanya sepertinya memaafkan ya, bukan mengampuni, memaafkan. Sebab pengampunan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengampuni dosa orang lain. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi kita memaafkan kesalahan dia. Tapi istilah ini dipakai supaya saudara ngerti ya, maksudnya ya. Kalau saya berkata saya mengampuni kamu, sebenarnya saya memaafkan dia. Yang mengampuni Tuhan, bukan saya, gitu ya. Tapi ketika saya memaafkan saudara, maka saya juga mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya, jadi pengampunan itu bersyarat, saudara-saudara. Kalau saudara tidak pernah mengampuni orang lain, maka saudara jangan berharap saudara juga akan mendapat pengampunan dari Bapa kita yang di sorga. Itulah yang dikatakan ya di dalam ayatnya yang ke-35 dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, pengampunan adalah suatu kebutuhan yang utama dan hakiki bagi kita sebagai manusia berdosa, saudara-saudara. Sebab tanpa pengampunan maka tidak ada keselamatan, saudara-saudara. Dan tanpa keselamatan maka tidak ada anugerah, yang ada hanyalah murka Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah menerima pengampunan, maka saudara dan saya juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Sebab pengampunan Tuhan yang tak terbatas itu bersyarat, yaitu kita diampuni bila kita juga mengampuni. Saudara-saudara, ada sebuah cerita nyata di Amerika. Ada seorang pemuda yang bernama Ricky Jason. Pada waktu itu dia berumur kurang lebih 20-an, saudara-saudara. Ya. Ada suatu kejadian peristiwa saat itu, dan akhirnya si Ricky Jason ini ya dipenjara selama 39 tahun karena dituduh membunuh seorang pemilik toko atas dasar kesaksian seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Edward Vernon, saudara-saudara. Ricky divonis hakim hukuman mati, saudara-saudara. Tetapi akhirnya dia naik banding dan menjadi hukuman seumur hidup. Setelah 39 tahun dia di penjara, ada kabar yang mengejutkan, saudara-saudara. Yaitu si Vernon yang saksi yang menuduh bahwa dia melihat bahwa Ricky ini membunuh, ya, dia bersaksi dan mengakui kepada hakim bahwa kesaksiannya dulu itu atas karena tekanan polisi, sehingga akhirnya dia ya menuduh Ricky Jason sebagai tersangka. Maka ketika si Edward Vernon ini mengaku bahwa kesaksian dia itu karena tekanan polisi, akhirnya diadakan sidang dan akhirnya diputuskan Ricky Jason tidak bersalah. Karena memang dia tidak melakukan pembunuhan itu. Tetapi apa yang dilakukan Ricky ya setelah bebas terhadap Vernon yang telah menjebloskan dia ke penjara, saudara-saudara. Ya. Ricky tidak marah, saudara-saudara, dan tidak membencinya. Sebaliknya dia bisa memahami apa yang dilakukan oleh Vernon yang pada waktu itu masih berusia 12 tahun ditekan oleh seorang polisi, saudara-saudara. Ya. Dan akhirnya negara memberikan kompensasi, saudara-saudara, kepada Ricky, ya. Dan Ricky menjadi seorang penggiat untuk membantu mereka yang mengalami hukuman seperti dia, karena banyak di antara mereka tak seberuntung Ricky, saudara-saudara. Maksud Ricky apa? Masih banyak orang yang dipenjara karena atas tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, saudara-saudara. Oleh karena itu Ricky terus berjuang ya, menjadi penggiat. Dia terus membela para tahanan yang kasus-kasusnya tidak jelas. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami penderitaan yang lebih berat. Ya, Ricky beruntung dia bisa lolos dari hukuman mati.
Dia beruntung juga bisa bebas selama 39 tahun penjara. Tetapi tahanan yang lain mungkin tidak seberuntung Ricky. Tetapi yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Ricky kepada Edward Vernon ini. Dia tidak marah, dia tidak benci, malah dia berkata, saya bisa memahami apa yang dilakukan oleh Vernon. Karena dia masih muda dan di bawah tekanan. Dan akhirnya mereka menjadi teman, saudara-saudara. Walaupun bedanya 10 tahun sih ya, saudara-saudara kurang lebih. Tapi sekarang mereka akhirnya berdua menjadi teman. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini contoh sebuah pengampunan yang benar-benar luar biasa. Bayangkan kalau hal itu yang terjadi dalam hidup kita. Wah, kita bisa marah, ya. Bahkan mungkin kita bisa menuntut ya, si Vernon itu. Bahkan kalau kita udah hilang kendali, bisa-bisa kita membunuh dia, saudara-saudara. Kenapa? Karena penderitaan yang kita alami begitu berat atas kesalahan yang dibuat oleh dia. Tetapi Ricky tidak melakukan itu, saudara-saudara. Dia mengampuni. Ingatlah saudara-saudara, Kristus sudah mengampuni kita dengan menebus kita dari segala hutang dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, seluruh dosa-dosa kita, saudara-saudara, ya, oleh Paulus dikatakan kepada jemaat Kolose bagaikan surat utang yang bisa didakwa dan terancam, saudara-saudara. Tapi semuanya itu sudah dipakukan oleh Tuhan Yesus, surat utang kita di atas kayu salib. Tuhan sudah bayar semua dan sudah selesai. Yesus sudah bayar semua dan sudah selesai segala hutang dosa kita. Itulah pengampunan. Dan pengampunan itu memberikan keselamatan bagi hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita tanpa batas, saudara-saudara, dengan sepenuh hati dan penuh belas kasihan. Karena dengan demikian kita boleh meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Dalam suasana bulan keluarga ini, saudara-saudara, kita sebagai orang tua, kita juga harus bisa mengampuni dan harus mengampuni anak-anak kita yang mungkin telah mengecewakan, menyakiti dan melukai hati kita dengan sikap dan perbuatannya. Ya. Banyak para orang tua begitu kecewa, begitu tersakiti atas perbuatan daripada anak-anaknya. Mereka tidak begitu menghormati, mereka tidak patuh, tidak taat. Mereka tidak mau melakukan seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Bahkan mereka memberontak, mereka melawan. Hanya air mata yang bisa kita lakukan. Terus apa yang kita lakukan terhadap mereka? Apakah kita menyesali terus kita mengutuk anak kita dan mengusir anak kita itu? Engkau bukan lagi anak saya, pergi kau dari rumah ini. Aku sumpah kau jadi anak yang begini-begini. Jangan, saudara-saudara. Ingat, kita pun melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah bayar semua hutang dosa kita. Dia sudah memberikan pengampunan yang sempurna dalam hidup kita. Maka kita sebagai orang tua pun kita harus menerima sikap dan kesalahan yang telah dibuat oleh anak-anak kita. Walaupun itu telah menyakiti hati kita, melukai hati kita. Tapi kita harus tetap memberikan pengampunan. Kita harus mengampuni anak-anak kita. Kita arahkan, kita didik kembali supaya anak kita kembali seperti yang kita harapkan dan juga seperti yang Tuhan mau, ya. Sebaliknya juga saudara-saudara, engkau yang menjadi anak-anak, engkau juga harus mengampuni orang tuamu. Kalau engkau merasa mungkin orang tuamu telah mengecewakan, ya, dan juga mungkin terlalu banyak marah atau bersikap sepertinya membenci oleh karena terlalu berlebihan mengajari kita, saudara-saudara. Kita sebagai anak jangan kita menjadi air yang marah, benci, dan kurang ajar kepada orang tua kita. Kita juga harus bisa mengampuni orang tua kita. Mungkin orang tua kita banyak pikiran, orang tua kita banyak beban. Sehingga mereka marah kepada kita. Mereka terlalu berlebihan mengajari kita.
sehingga kita merasa kecewa, kita merasa tertekan. Ya, saudara jangan berkata, ya, jangan mengutuki kepada orang tuamu. Tapi mari kita juga belajar untuk mengampuni. Ya. Sehingga kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kita semua tidak terlepas yang namanya dengan kesalahan. Tidak terlepas yang dengan namanya kelalaian, kekurangan, ataupun dosa yang kita perbuat. Tetapi ingat sekali lagi, Yesus sudah mengampuni kita lebih dahulu. Yesus sudah bayar semua utang dosa kita. Dan Tuhan mau kita juga mengampuni mereka. Sehingga ketika kita semua bisa melakukan, rumah tangga kita, keluarga kita akhirnya merasakan sukacita. Karena di dalam rumah tangga kita ada pengampunan. Di rumah tangga kita ada kasih. Di rumah tangga kita ada belas kasihan. Ya, sehingga orang tua menyayangi anak, anak menghormati orang tua. Sehingga ada sukacita, kebahagiaan. Tapi kalau tidak ada pengampunan, maka rumah kita bagaikan neraka, saudara-saudara. Semuanya kering, garing. Ya, yang ada hanyalah sumpahan, sungut-sungut, ya, kutukan. Tapi biarlah pagi hari ini sesuai kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita boleh angkat satu pujian, mengampuni lebih dulu ya. Mengampuni lebih dulu. Mengampuni lebih dulu. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Sekali lagi kita angkat ini. Mengampuni lebih kepadaku, mengampuni lebih dulu. Musik memainkan dengan lembut, biarlah saudaraku melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita masing-masing berintrospeksi. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua, kita seringkali marah, seringkali kita mengutuki atau menyumpahi anak kita. Oleh karena kita kecewa, kita kesal dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mari kita datang pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya telah berdosa terhadap Engkau, karena saya tidak mengampuni anak-anak saya. Memang mereka telah berbuat salah. Mereka telah mengesalkan hati saya. Mereka mengecewakan dan membuat duka di hati saya. Tapi biarlah saya mau mengampuni mereka. Sebab Tuhan juga sudah mengampuni saya. Sebab sebagai orang tua, saya juga tidak sempurna. Banyak kesalahan. Banyak kekurangan yang telah saya lakukan. Tuhan Yesus, ampunilah saya yang berdosa ini.
Dan engkau sebagai anak-anak, kalau engkau sering memberontak, sering melawan, oleh karena engkau merasa orang tuamu begitu mengecewakan, begitu kasar, begitu berlebihan di dalam mendidik kamu, mengajar kamu, menuntut kamu, sehingga engkau marah, engkau kecewa kepada orang tuamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya orang berdosa. Saya telah bersalah kepada orang tua saya. Saya seringkali marah. Saya seringkali juga kecewa oleh karena mereka terlalu berlebihan, terlalu kasar di dalam mendidik dan mengajari kami. Ampuni saya Tuhan. Dan saya juga mau mengampuni orang tua saya yang telah mengecewakan saya. Sebab saya menyadari saya juga telah banyak kali menyakiti hati mereka. Ampuni kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini di dalam hidupmu engkau masih menyimpan kesalahan orang lain, apakah itu anakmu, orang tuamu, suamimu, istrimu, saudaramu, ataupun teman-teman di gereja, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengampuni mereka dan juga kita mau meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan dan kita sebutkan mereka yang selama ini kita anggap sebagai musuh, yang selama ini kita bilang, aku tidak akan pernah mau bicara denganmu, aku tidak akan pernah menyapa dirimu, aku tidak pernah akan melihat engkau. Mari saudaraku, kita sebutkan mereka dan kita minta ampun kepada Tuhan dan kita ampuni kesalahan mereka, sehingga tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi yang menghambat hubungan kita. Karena kasih Kristus yang ada di dalam hati kita, itulah yang mendorong kita untuk berbelas kasihan, mengampuni mereka dengan sepenuh hati kita, tanpa batas, sehingga kita boleh dipulihkan, kita boleh didamaikan, dan kita boleh dipersatukan kembali, dan kita boleh memiliki relasi hubungan yang indah satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Dosa-dosa kami begitu besar, tidak dapat kami bisa bayar dengan segala perbuatan baik kami, dengan segala amal kami, dengan segala kesalehan kami. Tapi Engkau sudah mengampuninya dengan menghapus seluruh dosa-dosa kami. Dan Engkau telah pakukan di atas kayu salib. Dan Engkau bayar dengan dirimu, mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang telah kami terima. Dan biarlah pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami dan telah kami terima, itu juga yang mendorong kami untuk kami mengampuni saudara-saudara kami, siapapun mereka, dan berapa kali pun mereka bersalah, kami tetap memaafkan atau mengampuni mereka ya Tuhan. Karena itulah yang Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami para orang tua, berkatilah kami para anak-anak, agar kami sebagai orang tua dan sebagai anak boleh bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kami semua sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menghapus segala dosa kami dan memberikan pengampunan yang berlimpah-limpah kepada kami, agar kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu, dan biarlah kami juga boleh meneladaninya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Ya, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ya.
Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk kita menghampiri meja perjamuan Tuhan, mari kita angkat satu pujian, nyawaku kuberikan bagimu. Dapat tebusan. Dapat tebusan dari mati bangkitlah, nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau berikan padaku. Bait yang ketiga. Dengan aman pergi, garku dilepaskan. Biarlah tiap-tiap kita memeriksa diri kita kembali di hadapan Tuhan. Sekiranya masih ada sesuatu yang harus kita akui di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Agar melalui pengampunan yang Tuhan berikan, kita dilayakkan untuk boleh menghampiri meja perjamuan Tuhan dan mengikuti perjamuan-Nya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kita boleh ingat kembali akan kasih-Nya yang begitu besar yang telah Dia nyatakan melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Dan juga kita diingatkan bahwa kematian-Nya di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada-Nya. Biarlah berita kematian-Nya ini juga boleh terus kita beritakan kepada semua orang. Tuhan, terima kasih. Kalau pada saat ini kami boleh datang menghampiri meja perjamuan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menerima roti dan cawan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyelidiki hati kami. Sekiranya masih ada hal yang kurang berkenan, baik itu kesalahan kami, dosa-dosa kami ataupun kecemaran kami. Oh Yesus, sucikan dan hapuskanlah segala dosa kami. Biarlah pengampunan-Mu ya Tuhan melayakkan dan memperkenankan kami untuk datang dan mengikuti perjamuan kudus-Mu. Agar kami umat-Mu ya Tuhan tidak berdosa ketika kami makan dan minum roti dan cawan perjamuan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan kepada kita. Agar setiap kali kita mengikutinya, kita selalu ingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Perjamuan kudus ini diberikan kepada saudara-saudara yang sudah percaya
dan dibaptis, baik itu baptis dewasa ataupun CD. Oleh karena itu bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis CD dan dewasa, saya undang bangkit berdiri, dan saudara yang belum bisa duduk di tempat dan kiranya bisa memakluminya sampai saudara nanti dibaptis, saudara boleh mengikutinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, sebab apa yang kuteruskan kepada kamu telah aku terima sendiri dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengangkat roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadilah peringatan akan aku. Demikian juga dia mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah dan menjadi peringatan akan aku. Jadi kamu yang makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang ada di gereja ataupun di rumah, kita angkat roti, dan roti yang sebentar kita akan makan bersama-sama. Ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang tersalibkan untuk menebus saudara dan saya. Dengan iman kita terima dan kita makan dan kita percaya Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan. Cawan yang dipegang oleh kita sebentar kita minum adalah lambang daripada darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, baik pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Mari kita minum dengan iman, kita percaya Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, iman kami boleh semakin hari semakin Tuhan tambahkan. Agar kami tetap setia sampai akhir dan kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap percaya kepadamu di dalam segala keadaan. Dan juga kasih kami kepadamu ya Tuhan, juga Tuhan boleh terus tambahkan. Agar kami tidak beralih dan tidak meninggalkan Engkau dalam segala hal. Kami percaya Tuhan tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah juga melalui perjamuan kudus-Mu ini, kami diingatkan agar kami jangan santai, jangan masa bodoh. Tetapi kami juga harus peduli dengan saudara-saudara kami yang belum percaya. Agar berita kematian Tuhan yang menyelamatkan orang berdosa boleh mereka dengar dan mereka menjadi percaya dan mereka boleh diselamatkan seperti kami. Tolong kami Tuhan agar kami terus memberitakan kematian-Mu yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang telah kami ikuti ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada liturgi. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, kita mengembalikan sebagian berkat yang apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di sini, silakan scan barcode yang ada di kursi, atau nanti yang
yang sudah menyiapkan di amplop, silakan nanti setelah ibadah kita boleh memasukkannya di kotak yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang di rumah, silakan melewat rekening ataupun scan barcode juga mungkin bisa ya. Baik, kita akan menyanyikan pujian dengan katakan ku naikkan syukur padamu Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami di dalam kehidupan. Sekali lagi katakan, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur kepadamu ya Bapa. Puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi segala puji, saya undang jemaat bangkit berdiri. Puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, selama 1 minggu ini Engkau sudah memberkati kami di dalam kehidupan rumah tangga kami, baik itu di dalam kebutuhan rumah tangga kami, studi anak kami, maupun usaha pekerjaan kami. Kami bersyukur Bapa, semuanya itu adalah pimpinan Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan, dan kami juga mengingat Tuhan untuk berkat Tuhan yang kalau kami hitung tidak dapat kami hitung, kalau kami lukiskan tidak dapat kami lukiskan. Biarlah Tuhan pada saat ini melalui rasa syukur kami juga boleh memberikan berupa uang-uang yang sudah kami terima selama 1 minggu ini. Tuhan berkati persembahan kami ini, pakai persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan khususnya di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati setiap tangan yang mengelola, biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat disilakan duduk kembali. Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh anugerah dan kesempatan yang begitu baik dan indah yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian pada saat ini. Saudara sekalian, sebelum saya akan menyampaikan beberapa warta ke depan, saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita pada saat ini? Yang di luar, yang di dalam? Atau mungkin yang menonton tayangan di rumah tidak bisa saling berkenalan, tetapi kami senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat ruangan ibadah kita, saya ingin menyapa satu saudara yang sebenarnya minggu kemarin sudah datang. Saudara Timothy, bisa dipersilakan berdiri di tempat. Mari kita berikan aplaus yang hangat kepada saudara Timothy. Ya, silakan duduk kembali. Minggu kemarin tidak sempat disapa saudara, tetapi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum ibadah berlangsung. Dan saya mewakili pengurus dan juga jemaat sungguh senang dengan kehadiran Timothy, dan bila Timothy belum ada tempat ibadah yang menetap, kami dengan senang hati dan terbuka untuk bisa kita bertemu bersama di tempat ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian bisa nanti habis dari sini kalau mau berkenalan dipersilahkan begitu ya. Nah saudara sekalian, ada beberapa warta jemaat yang ingin saya sampaikan bagi kita saat ini. Yang pertama, mengingatkan setiap kita saudara bahwa hari Selasa besok tanggal 18 Mei jam 6 sore kita akan mengadakan seminar online dengan tema aduh susahnya mendidik anak di masa pandemi. Kita tahu bersama masa pandemi ini begitu berdampak bukan hanya di sektor ekonomi dan pekerjaan kita, tetapi juga berdampak di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi ibu-ibu nih. Ini kaum emak-emak sangat cocok begitu ya, yang sangat terdampak untuk mendidik anak di masa pandemi. Wah, anak-anak belajar online, mungkin kita sebagai orang tua gaptek katanya begitu ya, tidak menguasai teknologi, dan kemudian saudara di satu sisi harus juga melayani suami. Tentu ini sangat berat sekali tanggung jawabnya ya bagi buat para ibu-ibu. Maka dari itu ini adalah satu kesempatan yang begitu indah untuk kita bisa ikut bersama di dalam seminar ini saudara. Tentu bukan hanya bagi para ibu, tetapi para suami atau kaum laki-laki, kaum Adam juga boleh mengikutinya ya. Supaya kita juga bisa belajar bagaimana sih begitu ya, dapat mendidik anak atau mungkin berdampingan bersama dengan istri untuk dapat mendampingi anak di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Mari kita join bersama saudara hari Selasa 18 Mei jam 6 sore hingga jam setengah 8 malam. Dan waktunya ini agak sedikit lebih panjang karena kita menghadirkan pembicara yang baik saudara. Ibu Charlotte Priyatna adalah orang yang ahli di bidang pendidikan anak. Juga beliau beberapa kali diundang ke Metro TV sebagai narasumber begitu ya. Dan ini adalah satu kesempatan yang indah ketika kita juga boleh menghadirkan beliau. Kita akan acara talk show saudara di dalam acara ini. Bagi saudara bisa mengikuti di dua platform, baik di dalam Zoom atau di dalam YouTube. Tetapi saya menyarankan supaya saudara dapat mengikuti di Zoom-nya. Kenapa? Supaya saudara mungkin mau bertanya secara langsung, ngomong, saudara bisa langsung bertatapan dengan narasumbernya. Begitu ya. Namun jika saudara lebih nyaman melalui YouTube, tidak apa-apa juga kalau ingin bertanya, begitu. Saudara bisa menyampaikan pertanyaan di live chat YouTube di kolom komentarnya. Lalu kemudian nanti kita akan bahas bersama di dalam sesi tanya jawab. Lalu berikutnya saudara mengingatkan setiap orang tua juga bahwa setiap minggunya kita mengadakan ibadah sekolah minggu. Maka dari itu dihimbau para orang tua untuk bisa mengajak anak-anaknya untuk boleh beribadah bersama melalui kanal YouTube GKY Kebon Jeruk. Meskipun anak-anaknya mungkin ditinggal di rumah, tetapi sebelum orang tua datang ke gereja, ada baiknya kita juga boleh menyempatkan diri, mungkin menemani anak-anak di dalam ibadah sekolah minggu itu. Ibadah sekolah minggu kita jam 9 pagi saudara, jadi masih ada sempat waktu sebelum kita datang ke gereja. Lalu berikutnya saudara, informasi dari bidang sosial bahwa di 2 minggu ke depan, tepatnya tanggal 30 Mei akhir bulan, kita akan mengadakan pasar murah seperti yang kita sudah lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Demikian informasi yang bisa disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jika saudara ingin bertanya mengenai kegiatan gereja atau informasi penting lainnya, saudara dapat melihat mengunjungi Instagram GKY Kebon Jeruk, atau saudara bisa melihat informasi di nomor WhatsApp komunitas atau jemaat GKY Kebon Jeruk. Demikian yang bisa disampaikan kepada kita pada siang hari ini, dan saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saudara, dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Biarlah ayat ini juga boleh mengiring langkah kepulangan kita, dan kita dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Mari kita naikkan pujian dan hormat kemuliaan, kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Edi Gunawan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu serta hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya segala pujian, penyembahan kami, bahkan persembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan, kiranya boleh menjadi suatu persembahan yang harum dan juga menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu yang telah kami dengar, kami juga boleh hidup di dalam pengampunan-Mu, dan juga boleh membagikan pengampunan itu kepada mereka yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Dia. Pulanglah dan lakukanlah firman yang telah engkau dengar. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupanmu, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaan dan usahamu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu yang akan datang.